Ya, selamat sore. Hihi. Hari ini hari Kamis, coy. Tanggal 18 Juli 2024. Wah, ya kembali lagi bersama Elvi Abang Yadut. Iya. Ya, ini kita sambil jalan-jalan sambil jalan-jalan order orderan ke Karawaci dosen reguler. Aing teh nggak ngerti. Aing saya ini ke dekat rumah sih di Lipo Karawaci di J99 Max Drift Circuit. Jadi ini posisinya ada di belakang Maxbox. Oke guys, sebetulnya sih gue nggak mau cerita banyak-banyak sih hari ini. Jadi itu cek deh, ini aja deh yang seru aja ya. Jadi tuh gua tuh tadi tuh dapat orderan Go Ride dari wilayah Jalan Jalan Raya Curug, tapi bukan yang di Kabupaten Tangerang, kalau yang di Depok. Jadi tuh bawa ibu-ibu ceritanya dari perumahan apa ya tadi namanya, Rembulan Rembulan Depok, perumahan baru. Argonya tunainya 41.500, menuju ke stasiun Rawabuntu potongannya 5 ribuan deh kalau nggak salah ya, kayak gitu. Ya ngobrol seru asik gitu sama ibu-ibunya teh sales sales rumah gitu ya. Jadi dia survei rumah dulu, ngobrol lah pokoknya lah, ngobrol gitu. Begitu sampai stasiun Rawabuntu deh, kocak nih, kocak. Dia tanya, berapa bang? Dia tanya, dalam hati gue emang dia nggak lihat aplikasi. Dalam hati ya, terus dia bilang 41.500. Ya bang, jangan mahal-mahal atau. Kan gue lucu, kan itu harga di aplikasi ya. Ya udah bang, yang 40 aja. Anjay, dia nawar coy. Gue baru kali ini ada penumpang GoRide nawar harganya. Kan ya gue gimana ya, dalam hati ketawa ngikek gitu. Anjir apa lagi ini, harga kok ditawar, emang gue ojek pangkalan. Masya Allah, ya Tuhan, aduh, tawar dalam hati. Ya ya udah lah ya, ya kan biasanya kalau ojol kan dilebihin ya, mau gopek doang jadi 42.000 kayak gitu. Waktu kayak gitu jadi 42.000. Kenapa jadi gua diskon 1.500 gitu kan. Tapi ya udahlah ya, itu cuma seru aja sih, gue sih nggak marah sih. Cuma ya udahlah ya, 1.500 ini di gua, karena gue juga pernah dibohongin juga sih, jadi gue tekor berapa 3.000 gitu. Tapi gini, gue sih nggak jengkel, cuma ketawa aja, ketawa dalam hati kecil gue. Mungkin ada orang lain gitu loh yang bakal ganti lewat tip gitu ya. Tapi gue jalanin hari ini sampai detiknya juga baik-baik aja. Dan tahu nggak, gue tuh dapet tip 7.000. 7.000 dapet 7.000. Dia gini ngerti nggak, dia 1.500 itu gue dapet 7.000 dan ketutup gitu loh 1.500 nya gitu. Bukan berarti hati gue kecil hari ini, enggak. Gua kalau nggak dikasih tip pun nggak apa-apa, asal semuanya normal gitu. Gini ya, prinsip gua, tip itu kan cuma kalau lu senang dengan pelayanan gue atau pelayanan siapapun, itu namanya tip, memberikan lebih. Karena lu senang dengan pelayanan apa yang diberikan, ya kan? Itu tip, konsepnya tip itu seperti itu. Kalau gue gini, titik lu salah, enggak, titik lu bener, titik jemput, titik antar bener,
Ya gue nggak dikasih tip pun nggak apa-apa, itu memang sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi gitu loh. Tapi kalau udah titik jemput kan salah, titik jemput salah, titik antar pun salah, ya ya udah gitu loh. Terpaksa gue akan memberikan rating kepada penumpang bintang 1 sampai bintang 3 itu. Nggak kata ya memang gue ada salah, kadang-kadang gue kasih bintang 3 tapi akhirnya dia ngasih tip, ya ya memang ya udah gitu. Ya bukan salah gue juga karena kan gue menilai dari awal, padahal ya tipe orang-orang itu biasanya dari aplikasi gitu. Tapi kan bisa dikasih tipnya, maksudnya sebelum perjalanan berakhir tuh lu bisa kasih tip ke gue gitu loh. Gitu. Jadi buat buat penumpang ojol yang atau customer ojol yang nonton video gue, ya berusaha lah sebisa mungkin titiknya bener gitu. Gue sih nggak ngarepin tip lah. Kalau seneng sama pelayanan gue, ya udah itu gue ya udah tetap bisa kasih gue tip gitu. Dari sikap keramah-tamahan gue, sikap pelayanan gue, sikap bahasa gue, keasikan gue, contohnya kayak gitu ya nggak apa-apa. Nggak kasih tip nggak apa-apa, asal titiknya bener, semuanya bener. Atau seru-seruan lah, seru. Misalnya lu penumpang yang seru gitu, buat gue kita aja gue ajak ngobrol tuh seru gitu, gue kasih bintang 5, gue bakal kasih bintang 5. Tapi kalau penumpang borak kan biar oh, biasanya bisa memahami. Tadi gue bilang kalau orang ini seru, gue bisa kasih bintang 5. Seru banget ceritanya gitu. Seru banget ngobrolnya kita. Mungkin kita kayak podcast aja. Iya, podcast dia podcast di motor gitu. Jadi kalau yang bosen, mau bosen instan, mau bosen reguler, yang biasanya titiknya ngawur, wah nggak jelas deh gue di mana, itu di mana, matalang. Ya gitu. Tapi gini, sejauh kita ikhlas, GG lah ya, jauh kita ikhlas. Sebetulnya sih yang tadi 1.500 sih gue ikhlas lah, gue ikhlas, cuma gue beli aja. Tapi kalau yang gosen-gosen itu kadang gue nggak bisa ikhlas sih. Kenapa? Kadang di teleponnya susah, dikomunikasikannya juga susah. Jadi gue merasa nggak ikhlas gitu, nggak ikhlas kalau gue harus dibelasukin dengan titik yang salah, dengan alamat yang salah. Gue nggak ikhlas gitu. Lu harus ada kompensasinya, bahkan sampai lu lupa kalau lu pesen barang dengan gosen reguler. Jadi gini, gue pernah ngalamin kemarin dah ya, dari wilayah Green Lake jemput di rumah dianya itu nginep di hotel di JHL Solitaire. JHL Solitaire ya kalau nggak salah ya, kalau salah tolong komen ya. Tarifnya 40 berapa ribu gitu, gue lupa deh. Nah cuma ya titik jemputnya itu lagi kacau gitu, titik jemputnya bener tapi gue nggak bisa lewat jalan yang bener karena lagi diperbaikin, jadi gue muter. Itu gue ikhlas, gue udah komunikasi orangnya baik, enak gitu di awal, ya udah nggak apa-apa lah, gue nggak dilebihin karena kondisi ya petanya goblok gitu, petanya salah gitu. Jadi yang harusnya gue tinggal lurus, gue muter lewat perumahan Medland, dan berangkatnya pun juga akhirnya muter lagi lewat Medland lagi. Nah sampai di JHL, dia nggak jauh, gue nyampe di JHL tuh jam 5 sore dah ya, jam 5 sore. Gue telepon enggak dibalas, gue fotoin posisi gue enggak dilihat juga, gue telepon lagi enggak dilihat juga, gue telepon pakai pulsa enggak dilihat juga.
Wah, udah jam 5:10 tetap nggak ada respon. Gua tungguin sampai gua ngobrol-ngobrol sama security-nya sampai berpikiran negatif. Gue ya nggak di hotel selain meeting tidur ya seneng-seneng lah ya. Masa iya seneng-seneng tanda kutip sore-sore ya bisa jadi. Karena gue pikirannya begitu. Karena maksudnya adalah di hotel gitu. Ya akhirnya bukan gue sih, akhirnya si pihak hotelnya ngirim concierge-nya ke depan. Ya udah Pak, gini aja. Oh iya, mereka kasih tahu kalau mereka udah telepon ke kamarnya pun nggak diangkat. Edun kan customer kayak gitu, ya enggak. Sampai resepsionis telepon ke kamar pun nggak diangkat. Akhirnya concierge-nya datang ke gue ke depan gerbang hotel, terus dia bilang nggak apa-apa Pak, titip aja, nanti kami tahu, kami anterin, kami udah tahu kok nomor kamarnya gitu, ada kok nama apa yang inget apa tamunya pilih gitu. Oh ya udah, jadi gue terpaksa gue kasih bintang satu karena nggak ada konsekuensi. Konsekuensi iya, konsekuensi dari eh, maaf ya kebobosan dia. Tapi akhirnya dia chatting coy, dia minta maaf karena dia order buat dirinya sendiri ketiduran coy. Gua harus berkorban 25 menit di jam sibuk, enggak kan konyol ke gue. Yang gak usah gitu juga jadi customer gitu loh. Bukan I paid you, gue udah bayar lu ya nggak usah. Iya, gue lakuin tugas gue benar. Sebagai driver ojol kita bertanggung jawab, meskipun titiknya salah pun kita bertanggung jawab loh. Nyari sampai ketemu, itu buang bensin, buang waktu. Customernya apa gitu. Jadi ya sebetulnya ya bisa dibilang ikhlas nggak ikhlas sih gitu. Jadi ya begitulah guys penderitaan jadi ojol, apalagi yang Gojek ya. Sama sih, mau kedua-duanya sama sih, cuma kelemahannya Gojek itu masih ada untuk di e-commerce-nya. Jadi nggak bisa telepon, nomor telepon disamarkan, terus ya kita nggak bisa WA juga untuk menghemat pulsa. Akhirnya kalau kita telepon secara pulsa, nah itu kan jarak dari gini, tarif yang tertera itu adalah titik A sampai ke titik B, sudah ada garisnya nih kayak di layar nih. Garis orange itu garis yang harus kita lewatin sebetulnya. Tapi kalau lu driver yang udah ngerti jalan, udah kenal daerahnya, ya nggak apa-apa, lu bisa cari yang efektif gitu, nggak masalah. Kayak gue nih nggak masalah, gue tahu kan ngejar gue bawa paket sebetulnya sesuai dan gue tahu titiknya di mana gitu. Ini pas banget titiknya, jadi ya nggak salah bener gitu. Kecuali ketika alamatnya Cikupa, ya itu Cikupa itu kecamatan gitu. Masa iya, tapi rumahnya beda. Entah rumahnya ada di Suwarna, tapi titiknya di Cikupa. Ya, kan juga gua harus ke sana juga buang bensin. Cuma memang ya gua nggak bisa nyalain semua, tapi ada juga yang memang salah. Dia mengakui gitu. Gua pernah antar dari Tangerang Selatan, di mana ya? Habitat Residen kalau nggak salah, sekitar situ. Terus rumahnya tuh Pondok Labu, alamatnya tuh Pondok Labu, titiknya lapangan Bayangkara Jakarta Selatan. Kenapa gua antar, ya gua berpikir sesuai titik tuh.
titik yang titiknya itu titiknya di lapangan Bayangkara, ya gue harus pergi ke situ. Gue nggak bisa nyeleneh ke alamatnya yang di Pondok Labu. Loh, kalau mau antar barang sesuai alamat ya pakai JNE aja, jangan pakai Gojek gitu loh. Jangan pakai ojol, nggak bisa. Kita tidak berdasarkan alamat cara kerjanya. Kita berdasarkan titik A ke titik B. Itu. Jadi ya bukan gua jadi gua emosi deh. Enggak, ini aja info aja. Jangan bilang biasanya bisa, yang bisa adalah JNE, kurir-kurir JNE, IKI, JTNT atau apalah itu mereka berdasarkan titik. Berdasarkan alamat, bukan berdasarkan titik. Gitu. Cara mainnya begitu. Ya. Jadi jadi emang susah sih. Kalau bilang jadi driver gampang, ya ada sisi gampang dan senangnya ada. Nah, tapi sisi sengsaranya sebetulnya lebih banyak sih daripada kebahagiaan yang kita sampaikan di sosial media oleh driver-driver atau mitra-mitra ojol lainnya gitu ya. Itu. Tapi gua jalurnya seperti ini karena gua gosen ya, karena gua tahu jalannya gitu loh, potongnya lewat mana. Oke guys, gitu aja. Jadi ya cerita serunya tadi yang 1.500 itu, tapi ya puji Tuhan karena lebih lah. Jadi gue bisa dapat rezeki dari orang lain meskipun nilainya kecil 7.000. Tapi kadang-kadang ya kayak kemarin tuh gue nggak nyangka banget sih. Eh, di video sebelumnya kan gue itu sambil nganterin barang tuh, ya nganterin barang ke itu Buna Indah, yang terima pembantunya. Tapi tahu nggak, orangnya nggak ketemu gue, baik banget. Dia kasih tip 20.000. Gue sampai chatting meskipun dia nggak chatting gue, sampai gue bilang terima kasih atas tipnya. Sekarang 2.500 pun gue chatting, gue masih bisa chatting kok, kita masih bisa chatting sebagai driver aja untuk mencapai terima kasih atas tipnya. Ya itu saja. Oke, itu kita seru hari ini sih. Jadi ya, Tuhan selepas agama apapun anda, yang maha kuasa memahami sih ukuran apa kesedihan anda. Wah tadi tuh gue sampai nangis sih, sampai nangis tuh bisa dapat tip lagi 7.000 dari 1.500, udah netes air mata lagi. Udah, ya. Ya terima kasih sudah saya membagikan info, membagikan cerita. Ya semoga jangan pada emosi ya, penumpang-penumpang Gojek atau customer-customer ojol lainnya, jangan pada emosi. Kalau bisa jadi eh, apa ya, jadi pengguna ojol yang bijak itu untuk digosen. Gue tuh pengen bikin tutorial cara setting map Tokopedia, tapi males ya. Ya oke lah, ya gue akan usahain sih, tapi kita lihat lah ya, tapi akan gue usahain sih. Oke guys, gitu aja. Oh ya, terima kasih untuk selalu bersama saya. Ya kembali lagi, sekali lagi terima kasih untuk mendengarkan curhat saya, cerita saya yang rada aneh ini, yang rada. Oke, gitu. Oke, jangan lupa untuk nonton videonya sampai habis. Kalau nggak nonton, di scroll aja sampai habis, nggak apa-apa.
ya, tolong sekali, terus di like, terus di komen, terus di share ya. Aduh, saya kesannya memaksa sekali ya, demi membahagiakan curhat-curhat saya. Oke, terima kasih. Selamat sore dari Gading Serpong. Did I get my expectations so high when I know you dropped me all down low and fully hit the floor and forget how to breathe again? This used to be my favorite part in the world, but you two fucked it all up for me. It's painful. Where do I go now? Maybe to Amsterdam or Spain. Deep down I've always known, too numb to see your vein at heart. So that's how two best friends end up as we're just friends now. I know you can't stay far away, and on a better day you take my heart away. Ooh, I'll miss the way we say each other's name. But here's to closing that page. Why did I think it is okay to lie? Tell them I am fine when I wanted to die. When did it come to this? Or do things never really change? Make and break up everything in a way. Tried to leave out all the evil things you'd say. Spent years being a mess. Now I just wish you all the best. Ya, paketnya udah selesai. Paketnya udah selesai ya, Bray. Udah diterima yang bersangkutan. Wah, sayang sekali kita nggak bisa masuk, Bray. Padahal ada yang ngedrift. Sayang. Gak kelihatan ya? Aduh, jauh no.